My Chemical Romance didirikan oleh Gerard, Mickey Toro, dan drummer Matt Pellissier dan kemudian diikuti oleh Liro. My Chemical Romance adalah grup band yang menurut media bergenre pop punk, post-hardcore, punk revival, rock alternatif. Namun grup ini mendeskripsikan musik mereka sebagai music rock atau pop yang kasar dan menolak diklasifikasikan sebagai emo. Mereka membentuk band beberapa saat setelah peristiwa 9/11 yang menghancurkan gedung World Trade Center. Kala itu Gerard menulis lagu Skyline and Turnstiles yang terinspirasi dari tragedi tersebut. Grup musik yang berasal dari New Jersey ini dibentuk pada bulan September tahun 2001 dengan nama yang terinspirasi oleh buku karangan Irvin Welsh yaitu Ecstasy, Three Tales of Chemical Romance. Meski pada dasarnya My Chemical Romance adalah band alternatif rock, gaya berpakaian justru membuat mereka populer sebagai band emo. Tahun 2000-an dengan albumnya yang telah terjual lebih dari 10 juta keping dan sebagai artis besar dengan genre pop punk dan emo, ya meskipun band ini selalu menolak diklasifikasikan dalam genre emo, tapi semua orang di seluruh dunia menyebut bahwa band ini memiliki aliran emo. Entahlah, hanya kerang ajaib yang tahu. Jika musisi lain buru-buru menggarap album perdana, lain lagi dengan MCR, butuh setidaknya 3 bulan setelah terbentuk. Barulah band ini menggarap debut album mereka yang bertajuk I Broke Me You're My Bullets, You Broke Me Your Love pada tahun 2002. Dalam penggarapannya, MCR pun membutuhkan waktu 12 minggu untuk bereksperimen di studio. Pada 2006, MCR menghubungi produser Rob Cavallo untuk membantu dalam penggarapan album ketiga yang memang sengaja dibuat sebagai konsep album. Agar bisa memunculkan unsur supranatural yang mengerikan, para personel MCR bahkan melakukan proses rekaman di Paramore Estate. Lokasi itu merupakan sebuah rumah di California, Amerika Serikat yang selama ini terkenal seram dan berhantu. Dari pengalaman seru mereka rekaman di rumah tersebut, lahirlah album Black Parade yang berisikan 14 lagu. Tema-tema dalam lagu itu pun terasa amat kelam, mulai dari penyakit berbahaya hingga kematian dan pesta di alam baka. Berdasarkan data Billboard, lagu mereka yang berjudul Welcome to Black Parade sukses berada di posisi pertama dalam chart alternatif airplay selama 7 minggu di tahun 2006. Uniknya, ada banyak unsur eksperimental dalam setiap lagu yang ada di dalam album Black Parade, mulai dari referensi tokoh tawa kartun Woody Woodpecker di bagian solo gitar lagu Dead, lalu ada sampling suara ibu dari Gerard dan Mickey Way serta Frank Liro di lagu Mama. Bukan cuma dari segi musik dan lirik, My Chemical Romance benar-benar memikirkan soal gaya berpakaian dan penampilan. Gerard bahkan sengaja membubuhkan cat putih di rambutnya agar terlihat seperti orang yang sedang terkena penyakit kronis dan hampir mati. Kostum yang dikenakan oleh personel My Chemical Romance di video klip Welcome to the Black Parade dan Famous Last Words bahkan diciptakan langsung oleh Cullen Atwood. Seperti diketahui, Cullen Atwood merupakan desainer yang selama ini dikenal berkat film-film ternama dari Tim Burton, pemenang Academy Awards Oscar. Kerennya lagi, semua tokoh yang muncul di video klip Welcome to the Black Parade memiliki nama. Bahkan Gerard sempat menjelaskan bahwa ikon tengkorak di cover album tersebut bernama PP. Berbekal segala keunikan tersebut, album Black Parade membuat nama My Chemical Romance melegenda. Mereka mau tidak mau harus menggelar tur selama 2 tahun. Black Parade pada akhirnya sukses menduduki posisi 4 album terbaik versi Kerrang! Magazine pada 2006. My Chemical Romance pun memenangkan Best International Band di NMA Awards 2007 dan menjadi nominasi Best Alternative Group di American Music Awards 2007. MCR sempat ditawari untuk mengisi soundtrack film Twilight yang merupakan film berseri yang populer pada masanya, yang dibintangi oleh Kristen Stewart dan Robert Pattinson itu. Namun band tersebut menolaknya lantaran lagu-lagunya tidak sesuai untuk menggambarkan cerita dari film itu. Makna dari lirik lagu ini berkisah tentang penyesalan saat orang yang kita sayangi pergi meninggalkan kita untuk selamanya. Helena didedikasikan untuk nenek Gerard dan Mickey Way, maka dari itu judul Helena sebenarnya diambil dari nama nenek mereka, Elena.
Mereka berdua mengakui bahwa nenek mereka sangat berarti. Neneknya yang mengajari Gerard cara menggambar, melukis, dan bernyanyi. Dan si nenek juga membelikan mobil pertamanya, van putih yang terlihat di video I'm Not Okay. Saking pentingnya lagu ini untuk Gerard, bahkan pada saat proses pembuatan video klipnya, Gerard sempat nangis. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk keluar dari ruangan tempat syuting karena menurutnya lagu itu terlalu emosional. Sesedih nadanya, makna lagu Cancer juga menceritakan kisah yang tragis dan brutal. Sesuai dengan judulnya, lagu Cancer menceritakan sudut pandang seorang penderita penyakit kanker. Di lirik lagu ini ada makna yang cukup mendalam dan membuat hati menjadi sedih ketika mengetahui adalah cerita tentang seorang pasien berjenis kelamin laki-laki yang sedang sekarat di sebuah ranjang rumah sakit karena penyakit kanker yang dideritanya. Dalam sekaratnya menuju kematian, ia sangat sedih sekali karena harus meninggalkan orang-orang yang ia sayangi. Bisa kita lihat dan rasakan ketika mendengar lagu ini, si pasien tersebut menganggap bahwa bagian tersulit dari semua penderitaannya ini adalah harus rela meninggalkannya. Bahwa pasien laki-laki dalam lirik lagu ini merupakan pasien yang sama yang ada di lirik lagu Welcome to the Black Parade. Di mana jika di dalam lagu tersebut berkisah tentang kematiannya, sementara di lagu Cancer ceritanya adalah tentang kesedihan hati pasien laki-lakinya karena harus meninggalkan orang yang ia cintai. Jelas kalau kedua lagu ini sebenarnya memiliki cerita yang sama. Gerard Way mengatakan bahwa lagu ini bisa berarti kanker secara harfiah, tapi di saat yang bersamaan juga digunakan sebagai metafora. Lagu ini bercerita seorang anak yang mengakui kesalahan-kesalahannya, di mana anak itu mengirimkan sebuah surat yang berisikan sifat-sifat buruknya itu kepada ibunya. Dan isi lainnya berupa ucapan-ucapan maaf kepada ibunya yang mengatakan bahwa dirinya sudah tak pantas untuk memasuki surga. Dan pamit kepada ibunya itu bahwa dirinya akan segera pergi ke neraka. Menceritakan seseorang yang menderita sebuah penyakit yang luar biasa hebat, yang membuatnya harus berhadapan dengan kematian. Hal yang dia ingat dan mungkin kenangan terindahnya sebelum ajal adalah parade yang sempat dia hadiri dulu bersama ayahnya. Dan ayahnya berpesan kalau saat dia besar, ayahnya ingin dia menjadi penolong terhadap yang lemah dan melawan yang kuat. Parade ini jugalah yang mengantarkannya ke akhir hidupnya. Akhir hidupnya diwarnai dengan parade yang menuntunnya ke kehidupan selanjutnya. Pada Mei 2008, harian Daily Mail bikin pemberitaan yang kontroversial. Imo dianggap jadi penyebab bunuh diri remaja berusia 13 tahun bernama Hannah Bong. Tak hanya itu, laporan tersebut juga menyudutkan Imo dengan menafsirkan album The Black Parade garapan MCR sebagai gerbang menuju kehidupan setelah kematian. Laporan Daily Mail mengutip tulisan James Hickey berjudul We Are Not a Cult, Remembering the War in Emo yang terbit di Kerrang, didasarkan pada keterangan petugas forensik Hannah, Roger Skies, yang menyebut ada hubungan antara kematiannya dengan kebiasaan mendengarkan musik-musik emo, terutama MCR. Penolakan pun segera bermunculan 2 minggu usai laporan terbit. Lebih dari 300 penggemar MCR melakukan demonstrasi di depan markas Daily Mail. Mereka meminta Daily Mail meralat laporannya. The Daily Mail dianggap mengambil keuntungan dari kematian tragis seorang gadis muda dengan begitu keterlaluannya mengklaim bahwa gadis tersebut bunuh diri setelah mendengarkan MCR. Album ketiga MCR, The Black Parade, menurut para penggemar setianya, album yang dirilis pada tahun 2006 dan sukses di pasaran ini memiliki misteri. Bahkan banyak yang menyebutnya dengan kutukan. My Chemical Romance bubar setelah 4 album. Kepada The Guardian, Way menjelaskan salah satu alasan MCR berpisah pada 2013 ialah karena tekanan yang ia rasakan saat album keempat mereka di 2010.
yaitu Danger Days, The True Lives of the Fabulous Killjoys. Pertanyaan itu yang justru membuat Wei nggak merasa seneng dalam menggarap musik MCR. Usai melepas Danger Days, The True Lives of Fabulous Killjoys 2010, mereka limbung, didorong kemuakan terhadap cara kerja industri musik yang busuk dan kebosanan terhadap rutinitas yang itu-itu saja. MCR memutuskan bubar jalan pada 2013. Nah, itu dia fakta menarik My Chemical Romance. Silahkan mendengarkan lagu baru mereka, The Foundations of Decay, untuk mengenal band rock ini lebih dekat lagi. Dan bye.